Sudah bebas dari dosa, free from dosa sin. Kemudian bebas dari hukum Taurat. Hukum Taurat. Di sana juga ayat pasal 7 ayat 16. Tetapi sekarang orang Yahudi pun telah bebas dari hukum Taurat. Hukum Taurat. Kalau begitu, mengapa Tuhan kasih hukum Taurat kepada Musa? Tanpa hukum Taurat, orang bisa diselamatkan. Mengapa kasih hukum Taurat? Karena melalui hukum Taurat, kita tahu, kita mengenal dosa itu apa. Kalau di bumi ini tidak ada hukum, bagaimana manusia tahu ini benar atau yang mana? Karena hukum, kita tahu itu dosa atau tidak. Pakai gosip di sini, itu benar. Kalau pakai Korea, pakai gosip, tidak. Tidak boleh gosip masuk ke Korea, itu hukum. Hukum negara masing-masing beda. Semua hukum yang sempurna dari Tuhan itu Taurat. Karena itulah ada fungsinya. Yang pertama cermin. Cermin. Melalui cermin kita tahu kotornya di mana. Kalau tidak ada cermin, bagaimana kita bisa tahu? Harus makan nasinya di sini. Kalau tidak ada, tidak tahu. Maka melalui cermin kaca kita tahu kotornya di sini. Hati pada dosa. Itu fungsinya. Yang kedua, di sini kekang. Kuda dia mau pergi kanan sembarangan, tapi dengan tali diikat tali. Mengapa kejahatan di bumi ini tidak terjadi? Manusia jaga-jaga. Ada ikut hukum lalu lintas. Karena ada hukum lalu lintas di sekitar sekarang Malaysia. Saya sudah tinggal di sana. Karena hukum lalu lintas, maka harus ada yang lewat di sana. Sudah lewat. Kekang itulah mengontrol masyarakat yang jahat ini tidak sembarang berbuat dosa. Itu kekang. Yang ketiga, pedoman. Jalan yang benar mana? Manusia tidak tahu bangsa Israel seperti masih anak kecil. Maka kasih aturan 613 aturannya. Ayo ikuti aturan ini. Itu fungsinya. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan manusia. Tidak. Kemudian antinomianisme. Oh, hukum Taurat tidak ada gunanya sekarang, dihapus. Itu ajaran sesatnya. Ajaran hukum Taurat, liturgi kita tidak mengikutinya, menyembelih hewan kurban tidak mengikuti lagi. Tetapi itu hukum moral dan maksud Tuhan yang sesungguhnya tidak melakukannya. Hari Sabat saja kita mengikuti hari Sabat. Hari Sabat itu untuk orang Kristen setiap hari Sabat. Hari yang penuh istirahat, hari yang penuh dengan bahagia, hari yang penuh dengan ibadah. Tetapi secara pribadi saya tidak melakukan perjalanan yang jauh. Tidak sembarangan terus ikut sama sembarangan. Itu maksudnya mengikutinya. Saudara-saudara tidak bisa ikut, karena itu tidak mengikuti, tidak membawa keselamatan. Keselamatan hanya oleh Yesus. Jadi kita sudah bebas dari aturan apapun. Tidak ada aturan wajib membaca Alkitab. Enggak ada wajib membaca Alkitab. Saudara-saudara enggak baca Alkitab, masuk surga. Bingung ya? Karena saudara-saudara wajib membaca Alkitab, aku masuk surga tidak? Karena Yesus ya. Karena wajib sholat berdoa, aku masuk surga. Tidak. Tetapi yang betul-betul percaya Yesus Kristus, pasti dia membaca, pasti dia rajin berdoa. Jadi jangan tukar ya prioritasnya. Kemudian kebebasan pasal 8 tadi bebas dari dosa. Kemudian pasal 7 bebas dari hukum Taurat. Semua aturan kami tidak menyelamatkan kita, tetapi tetap mengikuti